Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Moral Gilligan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan moral oleh Carol Gilligan. Anggota kelompok kami terdiri dari Desi Tiara Setiawati, Aufanila Chandra, Fadil Endra Rahmansyah, dan Adira Isma Cesera. Carol Gilligan merupakan asisten penelitian dari ahli teori besar perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Gilligan ini merasa bahwa teori mentornya tidak cukup untuk membahas perbedaan gender di dalam perkembangan moral. Mengapa? Karena dilihat dari peserta dalam studi Kohlberg didominasi oleh laki-laki dan teori Kohlberg tidak memasukkan perspektif kepedulian. Di dalam teori perkembangan moralnya, Kohlberg mengatakan bahwa laki-laki berada di tahap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan berdasarkan dengan cara pikir yang dimilikinya. Di mana cara pikir ini menekankan pada prinsip dan rasionalitas yang ketat serta tidak memberi ruang pada perasaan, kepedulian, dan intimitas terhadap orang lain, sebagaimana cara pikir yang diasosiasikan perempuan. Gilligan di dalam bukunya mengajukan keberatan atas pendapat Kohlberg. Gilligan merasa bahwa Kohlberg hanya mempelajari pria dan laki-laki. Ia juga mengatakan bahwa ini dapat menyebabkan opini yang tercela terhadap perempuan, seolah mengabaikan sudut pandang perempuan tentang perkembangan dalam hal efek kepeduliannya terhadap hubungan manusia. Gilligan juga membahas fakta bahwa anak perempuan sering disosialisasikan berbeda dari laki-laki. Hal inilah yang menginspirasinya untuk melakukan studinya sendiri tentang perkembangan moral dengan menggunakan anak perempuan sebagai subjek tes, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa wanita bukanlah orang yang rendah bermoral. Sebelum memasuki kritik teori Gilligan pada teori Kohlberg, saya akan membahas sedikit mengenai definisi perkembangan moral. Menurut Santrok, perkembangan moral adalah perkembangan yang melibatkan pikiran, perasaan, dan perilaku mengenai aturan-aturan dan penemuan tentang apa yang harus dilakukan orang dalam interaksi mereka dengan orang lain. Menurut Gilligan, karena teori Kohlberg didasarkan pada sampel yang seluruhnya laki-laki, tahapan tersebut hanya mencerminkan definisi moralitas laki-laki. Moralitas laki-laki didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak hukum dan keadilan atau justice-based morality, sedangkan moralitas perempuan didasarkan pada prinsip-prinsip kasih sayang dan kepedulian atau care-based morality. Pemikiran moral yang berorientasi pada kepedulian dikenakan ada pemikir feminis seperti Gilligan yang menyatakan bahwa ada asosiasi empiris antara perkembangan perempuan dan orientasi kepedulian. Ada cara-cara yang berbeda pada remaja perempuan dan remaja laki-laki tentang pengertian diri. Remaja perempuan membangun identitas awal mereka berkaitan dengan diri sendiri dan ibunya atau biasanya sebagai pengasuh pertama. Sementara remaja laki-laki mengidentifikasikan diri mereka dengan memisahkan diri dari jenis kelamin sang ibu yang berlawanan. Dalam prosesnya, remaja perempuan berorientasi menuju hubungan dan kepedulian, sedangkan remaja laki-laki berorientasi menuju pemisahan, hak-hak individu, dan butuh melindungi hak-hak melakukan aturan-aturan dan undang-undang. Selanjutnya, tahapan moral versi Gilligan. 3 tahapan dalam perkembangan moral yang diputuskan oleh Gilligan. Yang pertama, prekonvensional. Pada umumnya, tahap ini terjadi pada usia di bawah 10 tahun. Tahapan ini berfokus pada bagaimana individu bertahan hidup. Self-care dan self-preservation merupakan poin penting yang harus diperhatikan. Sedangkan aspek yang lain tidak termasuk gambaran moralitas sesungguhnya. Secara garis besar, tahap ini disimpulkan sebagai apa yang terbaik untuk saya. Yang kedua, konvensional. Dimulai pada saat tahap remaja awal, di mana mereka mengalami masa perkembangan moral. Tahap ini menekan pada kebaikan sebagai sebuah pengorbanan diri. Dengan demikian, mengenali kebutuhan untuk bertanggung jawab kepada orang lain sama pentingnya dengan etika dan moral. Ketika Gilligan menulis banyak teori moral seperti konsekuensialisme yang sesuai dengan kategori konvensional, teori-teori tersebut banyak menekan pada kepentingan orang lain terlebih dahulu guna melakukan hal kebaikan. Oleh karena itu, tahapan konvensional disimpulkan sebagai apa yang terbaik untuk dia atau orang lain. Yang ketiga, post-konvensional. Tahapan akhir dari teori Gilligan yang sering dikenal sebagai pasca-konvensional, di mana tahap ini muncul setelah agen moral mengakui diri mereka juga layak untuk diperhatikan. Tahap ini sering dideskripsikan sebagai moralitas tanpa kekerasan. Puncak dari teori ini ada pada apa yang terbaik untuk kita. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi tentang transisi menurut Carol G. Selama transisi pertama dari tingkat prakonvensional sepenuhnya terfokus pada diri sendiri dan kebutuhan untuk bertahan hidup.
Konvensional terkonsentrasi pada kepedulian terhadap orang lain. Wanita menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Transisi kedua, selama transisi kedua dari tingkat konvensional ke tingkat pasca konvensional, penilaian moral ditentukan oleh prinsip non-kekerasan. Wanita mulai menyadari bahwa dia harus mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan dan kebutuhan orang lain. Weakness dan kekurangan atau kekurangan dari konsep transisi atau konsepnya Carol G. Gilligan tidak memiliki data untuk penelitiannya. Yang keduanya, Gilligan menggunakan bukti yang tidak dapat diandalkan bahwa penelitian tidak dapat menduplikasi pekerjaannya dan sampel yang digunakan terlalu kecil. Yang ketiga, dia sangat merasa bahwa mempromosikan agenda anti laki-laki merugikan baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, Gilligan mengatakan bahwa karyanya telah diterbitkan dalam artikel dan jurnal dan poin Summer tidak akurat. Yang terakhir, yaitu strengths atau kelebihan. Teori Carol Gilligan membantu pria dan wanita dalam melihat satu sama lain dalam perspektif yang berbeda. Dalam hal pendidikan, setiap orang fokus padanya dan kebutuhan setiap orang akan pendidikan adalah penting. Dan yang terakhir, seseorang tidak boleh mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kepentingannya sendiri, terutama dalam hal pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.